Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah itu diambil dari kata naqsh, artinya melukis, karena dia pandai melukiskan. Orang payah bercerita tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Payah orang menjelaskannya, tapi dia simple, sederhana. Naik sampan itu syariat. Sampannya berada di air laut, lautnya itu hakikat. Untuk masuk ke dalam laut mesti berenang, berenangnya itu tarikat. Mutiara yang terkandung di dalam kerang itu makrifat. Syariatnya sampan, lautnya makrifat, berenangnya tarikat, mutiaranya hakikat. Begitu gambaran dia. Karena dia pandai menggambarkan, melukiskan, maka disebut dia dengan nama Naqsyabandi. Namanya Bahauddin, kebanggaan agama, maka dipanggil dengan nama Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Makamnya di Bukhara. Bukhara sekampung dengan Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Yang satu menjadi ulama hadis, Imam Bukhari. Yang satu lagi menjadi ulama spiritual, mengkaji tentang metode bagaimana cara berzikir, bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana membersihkan hati dari riya, sum'ah, cinta pada dunia, cinta kepada harta. Diambil dari ayat Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu jalannya dua, jalan yang kotor, jalan yang baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mencuci, membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Ilmu itu disebut dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ini ada gelas. Gelas ini kotor karena tadi malam menonton Real Madrid vs Barcelona. Mau pergi mengambil asbak ke dapur, takut hantu, maka dimasukkanlah abu rokok ke dalam. Kotor, berkuang, busuk, tembakau, bau. Lalu kemudian datanglah kawan balik dari Makkah, anggota IPI, Ikatan Persatuan Haji Indonesia, membawa air zam-zam. Tiba-tiba dituangkan air zam-zam ke dalam gelas yang kotor. Dua-duanya tak bisa dipakai. Gelas tak bersih, zam-zam tak suci. Padahal zam-zamnya suci, bersih. Kenapa tak bisa diminum? Karena bercampur dengan cawan yang kotor. Begitulah agaknya zikir yang bersih dimasukkan ke dalam hati yang kotor. Maka ulama tasawuf tidak mengatakan masukkan ke dalam, tapi bersihkan dulu. Diambil dari mana ilmu ini? Dari Quran. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Cuci dulu bersih, cuci bersih. Setelah itu bersih, cium, tuangkan air zam-zam. Habis bersih air zam-zam dituang. Ketika dituang barulah diminum. Setelah diminum orang pun bertanya, macam mana rasa air zam-zam tadi? Rasa mama lemon. Kenapa? Bersihnya kurang bilas. Cuci bersih, hilangkan tembakaunya, hilangkan abunya, hilangkan bau sodanya. Setelah bersih, lap kering. Setelah itu barulah dituangkan air zam-zam ke dalam. Setelah itu barulah diminum. Orang yang merasakan minumnya itu disebut dengan dzauq. Maka ilmu itu disebut dengan ilmu dzauq, rasa. Ilmu rasa tak bisa diceritakan dengan kata-kata, karena semua kata yang ingin mewakili rasa pasti berdusta. Bapak ingin menceritakan rasa hatinya kepada istrinya, istrinya bertanya, macam mana bang? Apa kata bapak dulu? 1000 tahun kan nanti. Kata-kata 1000 tahun itu dusta, karena umur hanya sampai 63. Maka berdustakah dia? Tidak.
karena dia hanya ingin sedang bercerita dengan rasa, tapi kata-kata terlalu miskin untuk mewakili. Oleh sebab itu banyak ulama tasawuf dikatakan sesat. Kenapa? Karena ketika dia berkata subhani subhani, maha suci aku, maha suci aku, Abul Yazid Al-Bistami, nama aslinya Taifur bin Isa. Orang hukumkan kata-katanya salah, padahal sebenarnya subhanallah, maha suci Allah yang sudah menciptakan aku. Tapi karena saking larutnya dia dalam rasa itu, dia kata subhani subhani. Sama macam orang makan, saking enaknya, kepedasan, tak keluar lagi kata-katanya menurut tata bahasa yang benar. Bukan saking kan mabuk itu membuat orang hilang rasa, tapi dia tenggelam. Kalau rasa bahasa saja tak dapat dipahami orang, rasa lukisan saja tak dapat dicerna oleh orang. Setengah jam orang tegak berdiri melihat lukisan abstrak yang begitu indah menurut pandangan dia. Padahal gambarnya kita tengok hanya coretan-coretan gila, tapi dia berdecak kagum macam orang menengok kucing. Lama dia tegak setengah jam. Tak lama sesudah itu kita pun datang menengok keheranan. Bukan heran menengok lukisannya, heran memandang dia. Kawan ini wah rasa begila. Kalau rasa lukisan saja tak dapat kita tangkap, bagaimana dengan rasa orang yang sudah sampai pada puncak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan cinta kepada manusia, jangankan cinta kepada Rabb yang mencipta manusia, cinta kepada manusia saja pun kadang susah untuk kita tangkap. Gila Qais, nama laki-laki itu Qais, gila dia kepada Laila, sampai-sampai dia dijuluki orang Laila Majnun. Laila nama perempuan, Majnun nama laki-laki. Menurut tata bahasa Arab salah kata Laila Majnun, yang betul Laila Majnunah, karena Laila perempuan, Majnun laki-laki. Kenapa Laila Majnun? Bukan si Laila yang gila, si Qais yang tergila-gila kepada Laila. Dan Qais termasuk orang yang sehat, didoakan ayahnya di dinding Ka'bah. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Qais tergila-gila kepada Laila. Akhirnya ayahnya datang mendoakan dia di dinding Ka'bah, sembuh sehat dari gilanya. Suatu ketika datang orang bertanya kepada Qais, ya Qais, adunya turidu amid dunya alayla turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Mana yang kau pilih Qais, Laila atau dunia beserta isinya? Mana yang kau pilih Qais, Laila atau dunia beserta isinya? Apa jawab Qais? La ghubarul ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Kalau debu menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia dan seisinya, apalagi Laila yang kucinta dan kupuja. Kalau cinta kepada manusia susah untuk ditangkap, apalagi cinta kepada Allah. Syair itu selalu dipakai ulama untuk menggambarkan cinta makhluk kepada Khaliq. Jadi kalau nampak nanti ada orang menyelup, mengusap-usap selop di bawah, dia adalah Qais yang sedang tergila-gila pada Laila. Tapi kalau selop saya diusapnya, itu lain. Nampaknya ada sabotase. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manisnya indahnya lukisan tak tertangkap. Indahnya cinta kepada manusia membuat orang menjadi gila. Saya dengan Pak Mahmud sampailah ke suku Talang Mamak. Sampai di sana kami pun berjumpa kepala suku. Dia mengambil sirih, saya pun ambil juga daun sirih. Diambilnya kapur, dioleskannya ke daun, saya pun ambil kapur, saya oleskan juga. Diambilnya pinang muda, saya pun ambil juga pinang yang sudah keras, kami masukkan.
Diambilnya gambir, dipotongnya, saya pun ambil gambir yang sama, daunnya sama, gambirnya sama, pinangnya sama, dan kapurnya pun sama. Dia lipat, saya pun lipat. Dimasukkannya ke mulutnya, saya pun masukkan juga ke mulut saya. Dia mengunyah, saya pun mengunyah. Dia tersenyum, saya tak sanggup senyum. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkat menikmati sirih. Saya belum lagi. Apa yang Ustaz rasakan? Pedar, pahit, kelas. Tapi dia tersenyum. Sikit pun tak ada ditumpahkannya, sikit pun tak ada dimuntahkannya. Habis manis sepah ditelan. Saya sikit-sikit meludah, sikit-sikit meludah. Belum sampai pada tingkat merasakan manisnya sirih. Dalam tarekat dikenal adanya ibadah syariat dan hakikat. Apakah Rasul pernah mengajarkan akan hal ini? Dalam ilmu hadis ada namanya hadis sahih, di bawah sahih namanya hadis hasan, di bawah hasan ada namanya dhaif, di bawah dhaif adanya maudhu. Apakah pernah Nabi mengajarkan sahih, hasan, dhaif, maudhu? Hadis sahih itu syaratnya 5, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat, sanadnya bersambung. Apakah pernah Nabi mengajarkan itu? Tidak. Jadi ilmu-ilmu ini disusun belakangan. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi. Itu disusun ilmu usul fikih belakangan. Zaman Nabi tak dipisahkan antara hakikat dengan syariat, sejalan. Tapi kemudian pada abad kedua muncullah ilmu tasawuf, diambil dari kata safa, artinya suci. Man safa qalbuhu lillah, orang yang suci hatinya karena Allah. Disusunlah dalam bentuk kitab. Puncaknya pada masa Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya menghidupkan Ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Karena waktu itu filsafat Yunani sudah masuk ke dalam Islam. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur didirikan Darul Hikmah. Dar artinya rumah, hikmah, rumah hikmah, ilmu pengetahuan. Kitab-kitab filsafat diterjemahkan dari Yunani masuk ke dalam orang Islam, maka sudah mulai lemah ilmu agama, ditegakkan balik oleh Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan lagi ilmu-ilmu agama. Jadi pada zaman Nabi tak ada pemisahan itu, tapi setelah dituliskan ini namanya zahir, ini namanya batin, ini namanya syariat, ini namanya hakikat. Itu kajian orang di kampus, penelitian. Oleh sebab itu mata kuliah tasawuf tidak dibuang dari Al-Azhar. Kami di Al-Azhar mengambil satu mata kuliah namanya ilmu tasawuf. Pertanyaan, dalam dunia tarekat bersepakat bahwa dalam beribadah, terutama dalam berzikir, jamaah harus menghadirkan wajah guru, bahkan wajah syekh tarekat yang sudah wafat. Apa tersebut tak termasuk kemusyrikan? Namanya robitoh syekh. Robato artinya ikatan. Robitoh, saya mengikatkan diri dengan guru, dengan syekh. Bukan mengingat guru, mengingat Allah Ta'ala. Kenapa dihadirkan guru? Supaya lebih khusyuk, lebih takut. Murid-murid, hati-hati ya. Ini saya sebelum keluar lokal, ini lokal. Saya mau pergi ke kantor sebentar. Ini ujian. Kalau ada di antara kalian yang nyontek, awas. Walaupun saya pergi ke kantor, tapi sesungguhnya saya ada di sini. Saya mau nakut-nakuti murid saya. Waktu mereka mau mencontek, dibayangkannya wajah Ustaz Somad. Tak jadi mencontek. Jadi bukan guru itu yang diingat. Yang tak boleh itu, ini foto guru dipajang di muka. Allahu Akbar, itu tak boleh. Jadi jangan menghukum dari luar. Dia tak tahu tuajuh. Bukan zikir mengingat guru, yang diingat itu Allah.
Tapi dia bagaimana supaya hatinya itu khusyuk, takut kepada Allah, maka dia bertawassul, berwasilah, rabithah syekh namanya, mengikatkan diri dengan guru. Nah, itu dipahami dengan baik. Kalau bertuhan kepada guru, kafir dia. Jangan menyembah kepada guru, yang disembah itu Allah SWT. Tapi orang kalau ingat gurunya, ingat dia kepada Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak bisa sama Allah, hendaklah kau selalu bersama dengan orang-orang yang mengingat Allah. Kami waktu pergi ke Makkah, pergi ke rumah Sayyid Habib Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama Makkah. Salat maghrib kami di rumahnya, di masjid besar. Habis itu menengok sorbannya, wajahnya mengangu lah. Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama besar. Menengok wajahnya mengingat Allah. Ada orang-orang yang ketika kita lihat wajahnya kita ingat Allah. Itulah guru mursyid itu. Tapi ada pula orang yang ketika kita lihat wajahnya ingat kita proposal. Bukan itu yang mursyid itu. Maka kata ulama, kun ma'allah, hendaklah kau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak bisa bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah, kau bersama dengan orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah, maka dia membimbing engkau. Walan tajida lahu waliyan mursyida, mursyid, jalan penunjuk dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kampung saya ada orang-orang beribadah suluk, tarekat Naqsabandiyah. Apakah ada hadis sumber hukumnya? Suluk diambil dari 3 huruf, salaka, artinya lewat di suatu jalan. Mana hadisnya? Man salaka, siapa yang melewati suatu jalan. Suluk, melewati suatu jalan. Jalan apa? Nama jalannya itu metode, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya metode, bahasa kitanya metode, bahasa Arabnya tariqat. Disusun oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut tariqat Naqsabandiyah. Bagaimana supaya fokus berzikir mengingat Allah? Maka ditalkinkan oleh guru, la ilaha illallah. Talqin artinya diajarkan. Talqin dikte, aku ucapkan la ilallah, kau ikutnya ya, la ilaha illallah. Nah, selama proses ini jangan makan-makan yang berdarah dulu, karena kalau makan berdarah nanti libido seksualnya meningkat, naik. Bukan ingat Allah, ingat yang lain-lain. Oke lah Tuan Guru, wudu tak boleh batal ya. Jadi kalau batal langsung kamar mandi, zikir lagi, langsung kamar mandi. Kenapa mesti pakai kelambu? Banyak nyamuk. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Masuk ke dalam kelambu petak 4, tengok sebelah alam barzah, macam di dalam kotak tanah, mati, mati, mati. Selama berapa lama? 10 hari, ada yang 30 hari, ada 40 hari. Itu adalah pelatihan. Bapak Anu kemana? Kenapa tak datang? Dia sedang pelatihan di Bandung Pak Ustaz. Pelatihan apa? Rapim. Pelatihan apa? Pelatihan untuk naik jadi kepala staf. Pelatihan apa? Latihan jadi kepala dinas. Pelatihan. Saya pelatihan 21 hari di Ronggowarsito LPJ. Latihan prajabatan. Mau jadi PNS penuh. Jam 6 pagi upacara. Jam 10 malam upacara. Mendasi terus, tak pernah copot. Setelah saya lulus tak ada pakai dasi lagi. Suluk itu pelatihan. Wuduk tak boleh putus. Supaya apa? Supaya latihan wuduknya tak berhenti. Pakaiannya putih terus. Supaya apa? Supaya ingat mati. Makanya kalau ada orang mau ikut, yang saya tanya bukan dalilnya, yang saya tanya mursyidnya siapa. Siapa mursyidnya? Mursyidnya Buya Alaidin. Oh, Buya Alaidin Taman Al-Azhar Mesir. Buya Alaidin Athari yang di Darussalam Batu Besurat. Buya Alaidin mengambil tarekat dari siapa? Dari ayahnya. Namanya siapa? Buya Aidarus. Buya Aidarus mengambil dari siapa? Dari ayahnya. Namanya siapa? Namanya Syekh Abdul Ghani.
Syekh Abdul Ghani mengambil dari siapa? Dari gurunya di Jabal Abi Qubais Makkah sebelum rezim King Saud. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid lain, namanya siapa? Syekh Abdul Wahab Rokan. Itu yang di Besilam, Babus Salam. Orang Melayu payah nyebut Babus Salam. Nak kemana? Besilam. Syekh Sulaiman Zuhdi. Jadi waktu saya ceramah ke Aceh, katanya wali di Aceh 4 orang. Wali Aceh 4 orang. Syekh Abdul Rauf Singkili, Syekh Ahmad Wali, Syekh Kerongkali. Lalu Syekh Kerongkali. Lalu saya tanya, Syekh Kerongkali apa tarekatnya? Sattariyah. Syekh Ahmad Wali, Syekh Muhammad Wali, Naqsyabandiyah. Saya baca-baca biografi. Syekh Muhammad Wali mengambil tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Jadi Kampar. Lalu kemudian mengembangkan tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Muhammad Wali punya anak namanya Syekh Muhibbuddin Wali. Profesor Dr. Muhibbuddin Wali mendapat gelar doktor dari Universitas Al-Azhar. Tengok dulu mursyidnya. Siapa mursyid? Nah, ini tentang pentingnya mursyid. Abu Suluk ikut Buya Somad, mursyid kami, Syekh tarekat Naqsyabandiyah di Kiam. Malam itu sholat taubat berkali-kali, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, terus 10 hari 10 malam. Masya Allah, luar biasa. Pernah Ustaz bersuluk ya situ. Siapa yang belum bersuluk, bersuluklah. Nasi disukat kan banyak, tak lu ada sampo de baung, ikan bilis nak ada, makanlah nasi. Oh, makan, tapi nikmatnya luar biasa, susah diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang nak ikut-ikutlah. Dunia tak lama lagi kiamat. Banyak orang salah sangka, dia sangka suluk ni untuk orang yang sudah tua yang mau mati saja. Ini tak betul. Ini tak betul. Kalau dia sudah itu dilengketkan, diikatkan zikir itu di dalam Allah, 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 Allah. Banyak orang menyebut zikir di mulut. Subhanallah, 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 subhanallah. Mulut subhanallah, hati gotah. Namanya zikir gotah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulut alhamdulillah, hati sertifikasi milolah tuh. Barulah hamba paham rupanya dalam suluk itu kita sedang fokus. Kenapa pakai kelambu? Ustaz Tengku Zulkarnain ditanya orang, kenapa orang suluk itu berkelambu? Dijawab Ustaz Tengku singkat, dek banyak nyamuk. Baru hamba paham waktu di dalam kelambu. Pandang ke kanan, dinding. Pandang ke kiri, dinding. Pandang ke belakang, dinding. Pandang ke muka, dinding. Pandang ke atas, tututui. Rupanya awak sedang berada dalam miniatur alam kubur, alam barzah. Duduk berzikir, bertasbih. Allah, 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 Allah. 100. Di ujung itu ada 10, 1000. Kalau sudah dapat 1000, dipintal ini satu kain putih. 1000, 2000, 3000, 10.000 pakai batu. Rupanya memperbanyak zikir sehingga sampai di dalam WC kamar mandi pun tak boleh putus Allah, 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 sambil menyetir mobil Allah. Sampai akhirnya malaikat maut akan mencabut nyawa, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, karena dia sudah melekat di sini. Allah di sini naik ke otak, Allah juga di sini. Habis itu turun ke mata karena menyembur darah jantung naik ke otak. Allah, 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 naik ke atas. Allah, 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 naik ke mata, naik ke telinga, naik. Kalau sudah begitulah sampai, maka insya Allah anak bapak ibu tidak akan jadi pecandu narkoba, dia tidak akan berzina, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan makan haram, dia tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah, karena dia merasakan bersama dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
dimanapun dia berada. Jadi kalau ada orang mengatakan berzikir, bersuluk hanya untuk orang tua saja, salah, keliru. Anak-anak muda mestinya demikian. Bahkan ada kawan saya tamat dari Mesir, waktu mau meminang anak gadis, apa kata Pak Cik anak gadis itu? Boleh meminang keponakan saya, lebih dulu bersuluk dulu. Alhamdulillah Ustaz Somad, bersuluk saya 2 hari, habis itu lari. Tembayang gulai sama nasi goreng, lari, tak berhasil. Jadi nikah ponak-ponakannya, tak, saya cari yang lain Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Di negeri kita ini tak perlu jauh, hubungan dengan Allah sudah terpelihara, terjaga dengan baik. Dengan apa? Dengan berzikir banyak-banyak. Apa dalilnya zikir Allah, 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 Allah? Mana dalilnya? Mana dah boleh menyebut nama Allah? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir menyebut mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Duduk, tegak, berbaring, kau ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya kalau sudah melekat zikir itu di jantungmu, berdegup, berdetak dia, tak pernah berhenti. Coba pegang dada sebelah kiri, terasa masih berdegup? Kalau tidak, kasih tahu, copet kami mengkapankannya. Selama dia berdegup, maka tak pernah berhenti. Allah, 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 sampai akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah tak susah orang membisikkan ke telinga kita. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan mati sakratul maut, la ilaha illallah. Kalau orang yang sudah melekat zikirnya, tak pun diajar, tapi karena sunnah mengajar, tetap nampak bergerak. La ilaha illallah. Puncaknya adalah naik ke atas Allah, mati husnul. Tapi bagi yang tak berzikir, bolak-balik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untung ada kawannya yang satu ingat, ambu ado ide, ambilnya HP tunjuk. Enggak kan? Ayo. Apa orang tunjuk tadi? Bala 6. Ikut. Apa orang tunjuk tadi? Joker. Ikut kan? Ayo, ikutlah mau ambil tunggu tu. Aponan selalu awak sabui, aponan selalu awak ingat, itulah yang akan datang waktu awak akan mati. Ustaz, bagaimana hukumnya baca doa tahlil dengan perantara membakar kemenyan? Di Mesir pagi-pagi itu ada satu petugas yang bakar menyan di seluruh toko-toko, di toko keliling bakar menyan, keliling. Saya waktu pertama sampai di Mesir, wah, nampaknya orang Mesir manggil setan juga. Setelah lama-lama di Makkah, saya lihat menyan itu berbungkal-bungkal. Rupanya menyan itu bukan mau manggil setan, tapi untuk pengharum ruangan. Ketika datang Habib Umar bin Hafiz yang dari Yaman, Hadramaut, dibakar juga di Istiqlal, dibakar. Cuman bukan menyan, tapi serbuk kain, namanya bahasa kitanya gaharu. Kenapa orang di kampung kita pakai menyan? Kenapa tidak pakai gaharu? Saya tahu setelah saya ceramah di Kalimantan Utara. Saya tanya Pak Gubernur, ya, di sini banyak gaharu. Banyak. Berapa sekilo? 40 juta yang paling murah. Pantesan pakai menyan. Gaharu mahal. Kalau sampailah 40 juta itu kita letakkan di ruang tamu, lalu ada kawan yang hidupkan, itu kita nangis. Kenapa? Nggak tahan asapnya? Nggak tahan. 40 juta bro. Jadi
kalau di majelis Habib, majelis maulid, sebelum doa baca itu untuk mengharum ruangan, karena dengan harumnya ruangan malaikat-malaikat suka. Tapi kalau di ruangan itu bau busuk, man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, malaikat tidak mau masuk. Kenapa? Malaikat tak tahan mencium. Malaikat, apalagi jengkol sama petai. Tapi kalau gosok gigi dulu boleh. Jadi kalau ada orang membakar menyan, membakar gaharu, tujuannya untuk mengharumkan ruangan, tidak apa-apa. Tapi kalau dianggapnya asap inilah yang membawa ke alam apa lah, nah ini tak betul, berarti keyakinannya tidak benar. Jadi kalau ada orang bakar, tanya dulu, ini bakar untuk apa? Untuk mengharum ruangan. Dengan harumnya ini, kan harum gak perlu lagi. Masjid kita ada pakai pengharum ruangan. Sekarang ada orang pakai harum, itu pakai bahan kimia. Ada bahan kimia, kita hirup masuk ke dalam, itulah yang menjadi cancer. Tulisannya CANCER, cancer. Orang kita payah bilang cancer, kenapa? Kanker.